Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila wan nahara hilfatan liman arada ay yazakkara arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja materi dalam makalah kali ini, yakni Islam ke Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara multikultural, tidak hanya memiliki keragaman adat, budaya, tetapi juga memiliki keragaman kepercayaan. Beragam agama di Indonesia, meski Hindu dan Buddha merupakan agama tertua yang masuk ke Indonesia, tetapi saat ini Indonesia merupakan negara mayoritas Islam, mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam sejarahnya, penyebaran agama Islam di Indonesia secara cepat melalui banyak beberapa faktor. Yang pertama, melalui perdagangan, yang dimana saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Dan banyak juga melalui saluran perkawinan, yang dimana salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia melalui pedagang Muslim yang menetap, ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat yang mereka datangi. Namun begitulah penyebaran agama Islam di Indonesia yang banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa baca dari makalah ini. Apabila ada yang tidak paham atau ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan kepada kami dan dilanjutkan oleh saudara Mbak Anita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejarah Islam di Kepulauan Asia Tenggara merupakan sebuah topik diskusi yang hidup di kalangan sejarawan sejak tahun 1860-an. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Teori-teori kedatangan Islam dan Islamisasi di Nusantara. Ada 4 teori yang dimunculkan, yaitu yang pertama teori India, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Teori India. Salah satu pemegang teori ini adalah Pietschnapel, seorang profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Dia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan berasal dari Arab atau Persia, tetapi berasal dari India, terutama dari pantai barat dari Gujarat dan Malabar. Yang kedua, teori Arab. Teori bahwa Islam juga dibawa langsung dari Arabia dipegang pula oleh Crawford, walaupun ia menyarankan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum muslimin yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Di antara pendukung teori ini adalah P.A. Hussein Jajadiningrat. Yang keempat, teori Cina. Tampaknya peranan orang Cina terhadap Islamisasi di Indonesia perlu mendapat perhatian. Sementara itu, ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang memasuki Nusantara
menimbulkan dugaan bahwa Islam bisa dimungkinkan datang melalui